Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Topik pembahasan kita hari ini yaitu tentang DBMS. DBMS singkatan dari Database Management System. Oke, capaian pembelajaran untuk topik hari ini adalah di sini rekan-rekan harus mampu menjelaskan dan menganalisis masalah operasional dalam pendekatan file data terhadap manajemen data. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yaitu kita membahas tentang DBMS ya. Jadi sebuah sistem informasi yang baik pastinya harus ditunjang pula dengan database yang baik. Fungsi utama database tersebut tentunya untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan dalam proses pengolahan menjadi informasi. Jadi semakin rumit atau besar sebuah aplikasi sistem informasi, maka akan lebih rumit dan besar pula struktur database-nya. Jadi dengan teknologi database management system digunakan untuk mengolaborasikan dan mengolah struktur database yang rumit tersebut agar database yang dimanfaatkan dapat digunakan sesuai yang diharapkan. Jadi dengan adanya struktur database yang saling berhubungan antara satu data dengan data lainnya, ini memungkinkan pemrosesan data dapat terjadi secepat mungkin. Untuk submateri DBMS ini, database management, di sini kita akan membahas tentang organisasi data yang pertama, kemudian yang kedua membahas tentang struktur database, dan yang ketiga kita membahas tentang relational database. Oke, dimulai yang pertama yaitu tentang organisasi data. Di sini pernahkah kita terpikir bagaimana suatu bank dapat menangani begitu banyak nasabahnya? Sebagai contoh, suatu transaksi di mana nasabah A yang bertempat di Sumatera melakukan transfer uang ke nasabah B yang bertempat di Bandung melalui mesin ATM. Sistem akan melakukan transaksi ini dengan sangat cepat, di mana nasabah B dalam hitungan detik ya akan dapat langsung menerima uang yang ditransfer oleh nasabah A. Jadi dalam hitungan detik nasabah B dapat menerima uang yang ditransfer oleh nasabah A, padahal jaraknya sangat jauh ya. Nah, disinilah sebenarnya database berperan, di mana data yang begitu banyak diatur dan diorganisasikan sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang baik. Oke, untuk organisasi data ini kita akan membahas nanti hierarki data, spreadsheet, fact files, key files, dan relasi table. Oke, kita mulai dengan hierarki data. Jadi hierarki data ini merupakan pengorganisasian data menjadi hierarki-hierarki atau tingkatan tertentu. Nah, pengorganisasian ini ditujukan agar data dapat diatur dengan baik, ya, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang baik pula. Jadi data dapat diorganisasikan menjadi 6 tingkatan. Yang pertama adalah bit. Bit ini adalah unit terkecil dari data yang direpresentasikan dengan nilai 0 dan 1. Di mana nilai 0 berarti tidak mempunyai arus listrik, sedangkan nilai 1 mempunyai arus listrik. Kemudian byte. Byte ini adalah kumpulan dari bit-bit yang membentuk suatu karakter. Kemudian yang ketiga adalah file. File ini atau elemen data adalah kumpulan karakter yang membentuk sekelompok data atau angka, ya. Kemudian yang keempat adalah record. Record ini adalah sekumpulan file yang saling berhubungan. Jadi record itu adalah sekumpulan file yang saling berhubungan. Nah, kalau file ini adalah sekumpulan record yang berhubungan dengan objek tertentu. Sedangkan database adalah kumpulan data yang tersimpan di dalam file-file. Oke, yang B kita membahas tentang spreadsheet, ya. Spreadsheet ini jadi dari hierarki yang tadi sudah kita bahas, lapisan yang biasa digunakan adalah file, record, file, database. Nah, sebagai ilustrasi dapat dikatakan seperti ini gambar database ya. Jadi ini file ini adalah database, kemudian semua kolom ini adalah file. Nah, file-nya ini direkomendasikan atau direpresentasikan ya. Ini dalam bentuk kolom, kemudian record direpresentasikan diwakili dalam bentuk baris ya. Nah, database adalah semua keseluruhan data-data tersebut. Oke, kemudian yang C adalah fact files. Nah, ini sudah kita bahas ya.
di pertemuan sebelumnya tentang file datar atau file. Nah, selain dalam bentuk spreadsheet yang tadi ya, database juga dapat direpresentasikan dalam bentuk file. McLeod dan Scale mengatakan files ini mempunyai representasi database dengan syarat. Jadi ada syaratnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya pengulangan kolom. Kemudian yang kedua, mempunyai urutan pembacaan yang sekuensial. Sekuensial itu artinya berurutan. Nah, kalau ilustrasi ini yang bukan ya. Nah, ini bukan bentuk files. Kenapa bukan bentuk files? Karena dia tidak berurutan ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Di sini contohnya adalah di nomor NRP 6304190. Di situ Indra, Jalan Kopo, kemudian teleponnya 022 73 19 165. Kemudian yang kedua, Taufik Hari. Taufik Hari coba perhatikan di kolom telepon. Nah, di sini ada kesalahan nih. Kenapa? Karena dia nomor teleponnya 0 kan ya. Nah, di sini komputer melakukan kesalahan dalam pembacaan karena Taufik Hari tidak mempunyai nomor telepon, sehingga urutan sekuensial pembacaan menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, gambar ilustrasi ini bukan database yang direpresentasikan dalam bentuk files. Kemudian key field ya. Key field ini contohnya adalah tabel siswa sebagai ilustrasi contoh key field atau kata kunci ya. Jadi ketika duduk di bangku SMA ataupun SMP ya, sini bisa dibaca. Ketika kita duduk di bangku SMA atau SMP, kita mempunyai NIS dan setiap siswa mempunyai NIS yang direpresentasikan dalam sejumlah karakter, di mana setiap siswa mempunyai bilangan karakter yang berbeda. Ya kan ya? Jadi waktu kita punya NIS kan nggak ada NIS kita yang sama, pasti beda semuanya ya. NIS yang Anda miliki itu adalah sebuah key field. Jadi NIS itu adalah sebuah key field. Karena key field ini dia harus unik dan tidak boleh sama. Ya, paham ya? Jadi NIS ini adalah key field karena kenapa? Karena syarat dari key field itu harus unik, yaitu setiap record unik itu maksudnya setiap record tidak boleh mempunyai field yang sama. Kenapa enggak kolom nama saja yang dijadikan key field? Kenapa? Karena kolom nama itu nama bisa jadi sama ya. Jadi nama itu tidak unik ya karena bisa jadi sama. Yang harus dijadikan key field itu yang unik yaitu NIS. Contoh di sini nama di nomor 1001 ada Dina Andriani, dia jenis kelaminnya perempuan. Nah, tapi di 1005 ada juga namanya Dina Adriani, tapi jenis kelaminnya laki-laki. Ya kan? Di sini dua nama yang sama, berarti dia tidak bisa dijadikan sebagai key field. Kalau misalnya dijadikan key field, ini akan membuat datanya menjadi redundansi, yaitu pengulangan data. Oke, nah key field ini juga bisa dijadikan dua key field ya, contoh seperti ini. Ya, key field terdiri dari lebih satu field, jadi bisa lebih dari satu field ya, yang dikombinasikan sebagai contoh tabel berikut. Nah, ini kan key fieldnya tabel siswa kan di sini ya, tabel mata pelajaran di kode mata pelajaran. Nah, ini kan tabel siswa, tabel mata pelajaran, tabel nilai. Untuk tabel nilai ini, NIS-nya ada, kode mata pelajarannya juga ada. Nah, oleh karena itu, nanti untuk menjaga konsistensi dalam memberikan identitas pada record, key field untuk tabel nilai, ya kan ya, tabel nilai harus dikombinasikan antara NIS dan kode mata pelajaran. Dengan begini, tidak ada kemungkinan data berulang untuk masing-masing record pada tabel nilai. Jadi harus dikombinasikan. Ya, karena kenapa? Di tabel nilai NIS ada, di tabel siswa NIS juga ada. Di tabel mata pelajaran, kode mata pelajaran ada, di tabel nilai juga ada. Nah, untuk menjaga konsistensi ini harus dikombinasikan atau digabung ya agar tidak terjadi data berulang. Oke, yang kedua adalah kita belajar tentang struktur database ya. Struktur database di sini menurut McLeod dan Scale itu ada 3, yaitu tentang hierarchical database structure, kemudian tentang network database structure, dan yang ketiga tentang relational database structure. Kita mulai dengan hierarchical database structure. Oke, seperti namanya, hierarchical database structure ini
merupakan metode parent-children. Ya, ini merupakan metode parent-children, di mana satu parent mempunyai beberapa children. Nah, sebagai contohnya yaitu sebuah organisasi yang mempunyai beberapa divisi. Itu contoh dari parent-children. Kemudian di sini MacLeod dan Scale mengatakan bahwa hierarchical database structure ini dibentuk dengan data group, subgroup, dan terus ke bawah. Jika diilustrasikan sebagai struktur, database ini seperti percabangan tree. Hierarchical database structure ini pertama kali dikembangkan oleh Database Management System IDS, yaitu Integrated Data Store pada tahun 1964 yang kemudian menjadi standar di Committee on Data System Language. Nah, hierarchical database structure ini menggunakan pointer, ya kan ya, menggunakan pointer nih, tanda panah seperti ini ya. Untuk menunjuk dan mengambil data per baris. Struktur ini tidak menyimpan data secara fisik, sehingga jika jumlah data besar dan pengguna ingin mengambil satu record dari sekian banyak data, maka struktur ini akan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, struktur ini tidak efisien jika digunakan pada database dengan jumlah yang cukup tinggi. Di sini saya tekankan lagi ya. Jadi di sini dikatakan bahwa struktur ini tidak menyimpan data secara fisik, sehingga jika jumlah data besar dan pengguna ingin mengambil satu record dari sekian banyak data, maka struktur ini akan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, struktur ini tidak efisien jika digunakan pada database dengan jumlah data yang cukup tinggi. Jadi hierarchical database structure ini tidak efisien bila digunakan pada jumlah data yang cukup tinggi. Oke, kemudian yang berikutnya kita bahas tentang network database structure. Nah, struktur database ini dikembangkan untuk mengambil data pada record tertentu dari sekian banyak data. Jadi dengan menggunakan network database structure, sistem dapat langsung merujuk pada record tertentu. Namun, ini saya tekankan di sini, namun pada prakteknya struktur ini masih mempunyai banyak kelemahan dan kesalahan ketika menunjuk pada suatu record tertentu. Nah, para ahli sistem informasi telah mencoba untuk melakukan perbaikan terhadap struktur ini, namun tetap mengalami kesulitan. Sehingga semakin hari struktur ini semakin ditinggalkan. Oke, berikutnya kita membahas tentang relational database structure. Ya, relational database structure merupakan penemuan dari C.G. Depp dan E.F. Scott yang melakukan penelitian menggunakan aljabar relasional. Ya, menggunakan aljabar relasional. Struktur ini menggunakan relasi yang implisit antara table. Implisit itu artinya apa sih? Tersirat ya. Gitu, tersirat cuman gamblang gitu ya. Oke, relasi yang implisit secara tidak langsung menunjuk pada relasi dengan menggunakan data yang ada pada tabel yang dihubungkan yang direpresentasikan pada kolom. Sehingga jika terdapat dua tabel atau lebih yang menggunakan kolom yang sama pada suatu baris, maka kedua tabel ini dapat digabungkan. Jadi untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi yang di samping ini. Oke. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu tabel X, Y, dan Z. Ya. Nah, tabel X dan Y dan Z ini saling berhubungan. Ya. Di mana tabel Z mempunyai relasi implisit terhadap tabel X. Ya kan ya? Tabel Z relasinya yaitu field Y1 di sini dan di sini ada juga. Kemudian, relasi field X1 di tabel Z juga ada. Gitu ya. Ya, relasi implisit ini dinyatakan dengan field pada tabel X dan Y terdapat pada tabel Z. Sehingga antara X, Y, dan Z yang digabungkan dapat digabungkan untuk mengambil data pada record tertentu. Nah, relational database structure ini banyak diadopsi oleh perusahaan ataupun organisasi karena mudah dimengerti dan diimplementasikan. Oke, kemudian yang ketiga kita membahas tentang relational database. Relational database di sini yang kita bahas tentang, pertama kita akan membahas tentang pendekatan DBMS dengan file, kemudian database sistem konsep, kemudian dengan skema, data dictionary,
type of attribute, merancang relational database, 2 pendekatan dalam perancangan database, membuat relational database. Oke. Pendekatan DBMS dan file. Nah, di sini untuk DBMS itu merupakan, jadi DBMS itu merupakan software ya, software aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, kemudian memelihara dan mengelola database, dan itu DBMS ini juga sebagai interface. Interface itu artinya jembatan ya antara DBMS dengan program lain. Nah, berikut ini adalah ilustrasi yang menggambarkan DBMS dengan file. Nah, kalau file ini kan tidak terintegrasi, dia terpisah ya. Sedangkan dengan pendekatan DBMS ini terintegrasi karena dijembati oleh DBMS. Oke. Karena pada waktu itu kan awalnya kita menyimpan sesuatu dalam bentuk file. Cuman itu akan kesulitan di saat beberapa divisi memerlukan file divisi yang lain. Oke, kemudian kita membahas tentang database system konsep. Nah, database system konsep menggunakan konsep pemisahan antara penyimpanan dan pengolahan elemen data. Nah, Romney dan Steinbart berpendapat bahwa database menggunakan 2 pendekatan dalam melakukan pengolahan data, yaitu dengan pendekatan logical view dan physical view. Logical view ini yang merupakan konsep yang digunakan agar user atau programmer dapat mengerti dan memahami struktur dan organisasi data. Sedangkan physical view ini merupakan konsep dan cara bagaimana suatu data disimpan dan diubah dalam komputer ya. Dengan menggunakan kedua konsep ini, user atau programmer nanti dapat mengolah dan menggunakan data melalui DBMS tanpa harus mengetahui bagaimana dan di mana data disimpan dalam komputer. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Berikut ini ilustrasi keterkaitan antara logical view, DBMS dan physical view, kemudian sehingga user dan programmer dapat dengan mudah menggunakan atau mengelola database. Kemudian yaitu dengan skema. Di sini Romney dan Steinbart mengatakan skema merupakan logical structure dari sebuah database. Ada 3 level skema, yaitu external level, conceptual level, dan internal level. Nah, ini ilustrasi keterkaitan external level, conceptual level, dan internal level. Jadi external level ini merupakan skema yang menggambarkan database dalam bentuk informasi yang dapat dicerna oleh user atau programmer. Sedangkan konseptual database ini menggambarkan seluruh struktur database yang terdiri dari elemen database dan relasinya. Dan internal level ini merupakan pendeskripsian database yang lebih berfungsi pada low level DBMS. Nah, database akan diambil dari physical structure melalui internal level. Kemudian yang D yaitu data dictionary ya. Di sini Hofer berpendapat bahwa data dictionary ini merupakan deskripsi dari elemen sebuah database yang berisi informasi mengenai struktur dari database. Oke, berikut ini contoh dari data dictionary ya. Contoh data dictionary di atas menggambarkan deskripsi dari elemen-elemen database, misalnya field NRP. Ya, mempunyai chart dengan panjang 7. Ya, di sini panjangnya 7. Ini merupakan key field, ini merupakan key field dan begitupun dengan nama, jenis, dan alamat. Pada umumnya, DBMS mengolah database dengan menggunakan data dictionary, misalnya untuk melakukan perubahan tipe data, kemudian mengubah panjang dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang E, kita membahas tentang type of attribute. Tabel dalam relational database ini mempunyai beberapa type attribute, yaitu primary key dan foreign key. Ya, primary key merupakan key field ya yang menjadi kunci atau identitas untuk setiap baris atau record pada sebuah tabel. Nah, primary key ini dapat terdiri dari satu ya atau lebih field yang dikombinasikan sehingga dapat membedakan setiap record pada tabel. Sebagai contoh yang tadi adalah NIS. NIS itu adalah primary key untuk tabel siswa.
Nah, kode mata pelajaran adalah primary key untuk tabel mata pelajaran. NIS dan kode mata pelajaran adalah primary key untuk tabel nilai. Foreign key merupakan field kunci pada suatu tabel yang digunakan pada sebuah tabel lain sebagai penghubung atau relasi antar tabel. Sebagai contoh, field NIS merupakan foreign key pada tabel nilai. Dan field NIS adalah primary key pada tabel siswa. Gitu, oke, bisa lihat ya. Jadi field NIS itu merupakan foreign key pada tabel nilai. Dan field NIS adalah primary key untuk tabel siswa. Oke, masih yang tadi ya. Nah, di sini masih yang type of a table, atribut. Oke, sekarang kita bahas tentang merancang relational database. Terdapat 4 kriteria untuk membangun sebuah relational database ya. Ini di sini pertama adalah setiap kolom pada sebuah baris tidak boleh duplikat. Sebagai contoh, jika sudah menggunakan field nama pada tabel siswa, maka field nama tidak boleh kembali digunakan pada tabel nilai. Nah, ini field nama kan udah dipakai nih di tabel siswa. Di tabel nilai itu tidak boleh. Ya, ini dikatakan bahwa terjadinya duplikat field nama. Ya, untuk mengambil data pada nama tabel siswa, tabel nilai, ya, jadi untuk mengambil data dari tabel siswa ini, ya, tabel nilai mau mengambil data dari tabel siswa, di sini tabel nilai harus menggunakan primary key dari tabel siswa yang menjadi foreign key pada tabel nilai. Ya, seharusnya dari ini sini, karena di sini di tabel siswa adalah primary key, sedangkan di tabel nilai adalah foreign key, ya. Yang kedua adalah di sini bahwa primary key tidak boleh nul atau kosong. Karena setiap field yang menjadi primary key tidak boleh kosong. Artinya field harus diisi dengan data yang berbeda atau unik di setiap baris pada tabel. Terus yang ketiga, jika foreign key tidak nul, maka harus mempunyai isi sesuai dengan tabel yang dirujuk. Misalnya pada gambar di atas adalah foreign key NIS pada tabel nilai harus mempunyai nilai yang juga terdapat pada tabel siswa. NIS tabel siswa harus mempunyai bernilai 1001, kemudian 1002 dan 1003. Nah, tidak boleh 1004. Kenapa? Karena 1004 tidak terdapat pada tabel siswa. Oke. Kemudian kita belajar dua pendekatan dalam perancangan database. Nah, di sini Hofer mengatakan ada dua pendekatan yang digunakan dalam melakukan perancangan database, yaitu dengan normalization dan semantic data modeling. Yang dimaksud dengan normalization adalah merupakan teknik perancangan database dengan menempatkan semua file pada sebuah tabel. Kemudian beberapa aturan normalisasi memecah tabel tersebut untuk menjadi beberapa tabel. Proses pemecahan tabel disebut dengan third normal form, ya. Kemudian yang kedua adalah semantic data modeling. Ini menggunakan beberapa diagram untuk menggambarkan model-model dari struktur database dan bisnis proses. Hasil dari pendekatan ini dapat digunakan untuk melakukan normalization. Nah, enterprise, jadi itu untuk menggunakan normalization ya. Kemudian kita langsung masuk yang ke H, yaitu membuat relational database. Terdapat 3 langkah utama dalam membuat database, yaitu pertama kita harus menentukan kebutuhan data, kemudian kita mendeskripsikan data, dan yang ketiga memasukkan data ke dalam database. Nah, ini nanti menggunakan DBMS. Untuk menentukan kebutuhan data, ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu process oriented dan enterprise modeling. Nah, process oriented ini menggunakan pendekatan pada pendefinisian permasalahan serta mencoba untuk mencari solusi untuk pemecahan permasalahan tersebut. Ada beberapa langkah yang biasa digunakan untuk menggunakan pendekatan process oriented. Kemudian, nah, proses oriented ini kan ada beberapa cara ya. Nah, proses oriented menggunakan pendekatan dengan pendefinisian permasalahan
serta mencoba mencari solusi untuk pemecahan permasalahan. Nanti ada beberapa langkah yang bisa digunakan. Yang pertama adalah mendefinisikan permasalahan, kemudian mengidentifikasikan kebutuhan keputusan, kemudian mendefinisikan informasi yang dibutuhkan, menentukan proses untuk yang akan digunakan, dan menspesifikasi kebutuhan data. Nah, enterprise modeling ini menggunakan model-model untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data serta proses permasalahan. Konsep yang digunakan untuk pendekatan ini dengan menentukan semua permasalahan dan menyimpannya ke dalam database. Ya, sedangkan kalau modeling data merupakan proses atau cara bagaimana permasalahan-permasalahan dikumpulkan dan disimpan dalam suatu tabel beserta relasi dari tabel-tabel tersebut. Oke, kemudian yang H di sini membuat relasional database ya, masih yang H yaitu membuat relasional database. Di sini ada dua teknik untuk melakukan modeling data, yaitu dengan teknik ERD, Entity Relationship Diagram, dan Class Diagram. Nah, ERD ini merupakan pemodelan data dengan menggunakan entity dan relasi di antara entity tersebut. Oke, di sini kita bisa gambarkan ya, entity itu adalah dalam bentuk persegi. Nah, ini entity ini dalam bentuk persegi, berarti siswa ini adalah entity. Ya. Nah, entity ini tidak sama dengan table. Ya, di mana table merupakan hasil pendeskripsian dari entity. Satu entity dapat saja dideskripsikan menjadi lebih dari satu table. Sebagai contoh, entity adalah di sini siswa, mata pelajaran, nilai, dan sebagainya. Entity digambarkan dalam bentuk persegi dan di dalamnya tertulis nama entity. Setelah menentukan entity, selanjutnya adalah menentukan relasi antara entity tersebut. Relasi merupakan hubungan keterkaitan antara satu entity dengan entity lainnya. Umumnya, relasi digambarkan dengan aktivitas yang menghubungkan dua atau lebih entity. Namun, tidak semuanya harus digambarkan dalam aktivitas. Contoh misalnya ada dua entity. Di sini ya, ada dua entity. Oke, entity apa? Entity siswa dan mata pelajaran. Oke. Di sini yaitu siswa dan mata pelajaran, relasi keduanya adalah relasinya ini belajar. Ya. Di relasi di antara kedua entity ini misalnya belajar, sehingga akan menjadi siswa mempelajari, kita baca sebagai siswa mempelajari mata pelajaran, atau mata pelajaran dipelajari siswa. Oke, untuk lebih jelasnya bisa lihat di gambar ini ya. Ini contoh relationship-nya, yaitu berarti relationship-nya adalah belajar. Selanjutnya yaitu kita menentukan record pada satu entity yang akan berhubungan dengan entity lain. Nah, ini contohnya membuat record. Misalnya beberapa siswa yang akan mempelajari mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, kalau ada beberapa siswa yang belajar mata pelajaran atau berapa mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa, maka di sini kita kasih tanda M, much ya. Beberapa ya, dari kata beberapa. Oke, di sini M ya, kalau beberapa kita kasih tanda M. Di gambar di atas menggambarkan bahwa banyak mahasiswa akan mempelajari banyak mata pelajaran. Jika direalisasikan dalam kehidupan nyata, dapat dilihat bahwa setiap sekolah mempunyai banyak siswa dan setiap siswa tersebut mempunyai banyak mata pelajaran ya. Misalnya seperti PKN, matematika, bahasa Inggris gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan kelas diagram. Nah, kelas diagram ini contohnya ya, kelas diagram. Di sini merupakan kumpulan dari beberapa kelas dan relasinya. Kelas identik dengan entity yang direpresentasikan dalam bentuk persegi, di mana pada bagian di atas ditulis nama kelas. Ya. Kemudian di bawah ditulis dengan atribut yang terdapat pada kelas, kemudian di bawah lagi ditulis dengan metode-metode pada kelas. Berikut contohnya ya. Berikutnya contohnya ya. Kemudian setelah menentukan kelas, akan ditentukan relasi antar kelas. Tidak jauh berbeda dengan IRD. IRD yang tadi akan menghubungkan antara satu kelas dengan satu kelas lainnya. Dan ditambah dengan hubungan jumlah record dan masing-masing kelas yang biasa disebut dengan istilah multiplicity. Berikut ini contoh diagram kelasnya ya. Nah, ini adalah recordnya. Relasinya yaitu sama belajar ya.
Oke, eh, kita sudah selesai materi kita hari ini, ya. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.